Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Kembali pada pagi ini kita bertemu untuk membahas matematika bab statistika untuk pertemuan yang kedua ya. Kalau pertemuan pertama kemarin kita membahas tentang penyajian data, misalnya dalam bentuk diagram garis, diagram lingkaran, histogram dan lain sebagainya ya. Maka kali ini kita akan bahas beberapa besaran di dalam statistika seperti rataan hitung, modus, median dan sebagainya ya. Untuk data distribusi frekuensi. Sebelum kita mulai pembahasan kita, seperti yang sudah biasa kita lakukan setiap memulai suatu pembelajaran, kita mulai dengan menyampaikan nasihat atau pendapat dari beberapa tokoh ya, dari beberapa tokoh yang bisa kita ambil hikmahnya gitu. Kali ini saya akan menyampaikan nasihat atau pendapat dari tokoh besar, yaitu seorang petinju legendaris dunia, Muhammad Ali ya. Muhammad Ali itu juara dunia waktu itu. Muhammad Ali berkata seperti ini, kalau impianmu tidak membuat kamu khawatir, mungkin karena impianmu tidak cukup besar. Saya ulang, kalau impianmu tidak bisa membuatmu khawatir, tidak bisa membuatmu resah, maka barangkali impianmu itu tidak cukup besar. Maksudnya apa? Barangkali kalau kamu sekarang ini sedang mempersiapkan diri untuk ujian-ujian, untuk tes masuk perguruan tinggi negeri atau ke perguruan tinggi swasta yang favorit dan lain sebagainya ya. Kalau persiapan itu tidak membuat kamu resah, kamu santai saja, tidak membuat kamu serius, memanfaatkan waktu dengan baik, memanfaatkan segala kemampuan dengan baik, santai saja, itu barangkali ada beberapa kemungkinan. Satu, mungkin fakultas atau perguruan tinggi yang kamu tuju itu tidak terlalu berat ya, tidak terlalu berat, tidak terlalu banyak peminat, itu satu. Atau tidak terlalu favorit ya. Atau bisa jadi kamu memang tipe orang yang terlalu santai untuk apa? Untuk menatap masa depan. Atau bisa jadi terlalu banyak rencana, dan rencana yang kedua sebelum rencana pertama itu goal, itu sudah kamu rencanakan, rencana kedua itu cukup mudah gitu ya. Misalnya apa? Misalnya kamu ingin masuk ITB misalnya, ingin daftar SBMPTN ke ITB, salah satu fakultas, misalnya teknik elektro ITB, misal aja. Maka di samping itu kamu sudah punya rencana untuk masuk ke universitas swasta ini, sehingga apa? Di otakmu sudah ada pemikiran bahwa kalau saya nggak diterima di ITB, maka saya sudah punya cadangan, yaitu swasta yang saya sudah daftar ini. Nah itu membuat kamu apa? Kurang semangat untuk belajar, kurang membuat kamu resah gitu ya. Sehingga apa? Yang bagus itu, tujuan utama itu harus kamu upayakan terlebih dahulu, sehingga kamu tidak santai, kamu tetap resah, kamu khawatir kalau apa? Impianmu tidak terwujud. Seperti dulu yang pernah saya sampaikan bahwa apa? Bahwa kita itu sudah berada pada posisi yang benar, pemikiran yang benar,
apabila di dalam hati kita ada rasa khawatir dan rasa optimis. Ada rasa dan optimis. Maka sekarang kita munculkan rasa khawatir itu resah, sehingga apa? Membuat kita tidak terlalu banyak tidur, tidak terlalu banyak main, tidak terlalu banyak menggunakan HP yang tidak perlu dan lain sebagainya. Semuanya fokus untuk menatap masa depan. Oke, itu dicamkan kalimat dari Muhammad Ali, seorang petinju besar, legendaris yang sukses. Kalimatnya saya ulang sekali lagi, kalau impianmu tidak bisa membuatmu resah, tidak bisa membuatmu khawatir, itu mungkin karena impianmu kurang besar, kurang besar. Oke ya, dicamkan itu. Sekarang kita lanjut dengan ini, materi statistika yang kedua. Diketahui data seperti ini, ada soal dengan data seperti berikut ya. Dari soal itu ditanya banyak sekali ya. Misalnya rata-rata, modus, median, kuartil, simpangan rata-rata dan lain-lain. Jadi diharapkan dari satu soal ini kamu sudah bisa menguasai statistik ini gitu ya. Statistik ini. Tentu saja nanti perlu dikembangkan dengan soal-soal yang lain. Saya mulai dengan soal yang cukup mudah sehingga diharapkan kamu menganggap matematika itu mudah ya. Matematika itu mudah karena memang seharusnya memang mudah. Saya ambil dulu dari materi yang mudah. Dari yang mudah ini nanti kita kembangkan menjadi lebih sulit gitu ya. Oke, kalau ditanya rataan, diketahui ini nilai itu biasa diberi nama XI. I ini indeks, bisa diganti 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Berarti 3 ini adalah X1, data ke 1. Jadi I-nya diganti 1. 4 itu adalah X2, berarti I-nya diganti 2 dan seterusnya ya. Terus ini frekuensi itu banyaknya, berarti 3 itu ada 5 ya. Berarti datanya nanti 3 dan seterusnya ya. FI, I-nya diganti indeks, berarti ini F1, ini F2, ini F3 dan seterusnya. Kalau ditanya mean ini rataan hitung ya, sering disingkat rataan begitu saja. Itu notasinya ini X, ada coretan di atas kayak gini ya, X bar ya. Maka rumusnya seperti ini, rataan sama dengan sigma FI, sigma itu berarti jumlah, FI XI maksudnya apa? F1 X1 ditambah F2 X2 ditambah F3 X3 dan seterusnya ya. Yang ini berarti F1 ditambah F2 ditambah F3 gitu. Oke. Maka kita cari ini FI kali XI dengan cara gimana ini? Ini FI-nya ini berarti F1, berarti tulis di sini 5 kali 3 gitu ya. Ini hasilnya berarti 15. 3 dari mana? Dari sini. Ini berarti ini X1 ya. Terus berikutnya ini F2 berarti di sini 3 kali X2-nya itu berarti 4 sama dengan 12. Terus di sini 5 kali 5 sama dengan 25. Ini langsung ya, 2 kali 7 14. Di sini 3 kali 8 24 ya. 15 kalau tambah 25 ini 40. Coba disimpan dulu ya. 20, berapa tadi 40 ya. 12 tambah 14 itu 36. 36 ditambah 12 tambah 14 itu 26. Ditambah 24 berarti 50. 50 tambah 40 berarti ini 90 ya. 90. Ini adalah sigma FI XI. Sehingga di sini rataan sama dengan ini tinggal masuk ke sana aja gitu 90 gitu. Gitu toh. Paham ya? Ya, paham. Oke. Dibagi ini ada sigma FI, berarti ini FI ini dijumlah ya, dijumlah. Ini dijumlah
5 tambah 3, 8, ditambah 5, 13, ditambah 2, 15, tambah 3, 18. Ini adalah sigma Fi ya. Berarti di sini 18. 18 itu dari sini ya. Serot itu. Itu. Kalau belajar kamu dikasih panah, bukumu, catatanmu dikasih panah-panah gini nggak apa-apa ya. Biar kamu ingat, oh ini asalnya dari situ. Cara mendapatkannya seperti ini gitu. Jadi seperti itu. Berarti 90 bagi 18 itu 5 ya. 5. Jadi rataannya adalah 5. Yang berikutnya, yang B misalnya. Kalau kamu ditanya modus ya. Modus itu sama dengan data yang mempunyai frekuensi terbesar. Mana frekuensi terbesar? Kamu lihat ini di antara ini, frekuensi terbesarnya adalah ini, dan ini ya. Berarti modusnya ada 2, yaitu itu dan itu. Jadi sama dengan berapa? 3, modus sama dengan 3 dan 5. Ya, 3 dan 5. Berikutnya yang C, kalau kamu ditanya median. Median itu data yang di tengah, setelah diurutkan ya, Maksudnya diurutkan itu apa? Dimulai dari kecil, makin besar. Maka untuk menentukan median itu kita harus tahu apa letak median ya. Untuk menentukan letak median ini kita perlu menambahi data ini dengan data apa? Frekuensi kumulatif ya. Caranya bagaimana? 5 ini kita tarik aja ke sana. Ini berarti 5, gitu tulis lagi ya. Setelah itu apa? Ini dengan ini dijumlah, hasilnya bawa ke sana. 5 tambah 3 berarti 8 ya. Setelah itu 8 ini tambah dengan itu, hasilnya bawa ke sana, berarti 13 ya. Sekarang 13 tambah 2, 15. Terakhir 15 tambah 3, 18. Ini adalah N ya. Atau sigma Fi, inilah sama dengan ini ya. Ini sama. Ini N. 5 ini artinya apa? Ini ada menunjukkan data nomor 1 sampai dengan nomor 5 ya. Jadi data nomor 1 sampai nomor 5, ini 5 ini. Berarti kalau kamu ditanya data nomor 1 berapa? 3. Data nomor 4, 3. Data nomor 5, 3 ya. Sampai data nomor 5 itu 3 semua ya. Ini menunjukkan apa? Data nomor lanjutannya 5. Berapa? 6 ya, 6. Sampai dengan itu. Berarti 8. Kalau kamu ditanya data nomor 6, berarti itu 4. Data nomor 7, 4. Data nomor 8, 4. Nah, ini sampai nomor 8. Terus ini menunjukkan apa? Data nomor 9 sampai dengan 13 ya. Dan seterusnya ya, kamu tambahin sendiri ya. Insya Allah bisa ya. Nah, letaknya median itu rumusnya adalah setengah N ditambah 1 ya. Di situ N-nya sudah tahu itu 18, berarti setengah 18 tambah 1. 18 tambah 1 19, bagi 2 9,5. Ini artinya apa? 9,5 ini artinya median itu sama dengan data nomor 9 ya, ditambah dengan apa? Data nomor 10 dibagi 2 ya. Jadi 9,5 itu kan 9 tambah 10 bagi 2 ya. Berarti data nomor 9 mana? Ya ini data nomor 9 berarti itu 5 ya, 5. Tulis di sini 5. Ditambah data nomor 10. Nomor 10 di mana? Ini kan 9 sampai 13, berarti 10 ada di sini. Berarti tetap data nomor 10 adalah 5. Ya, kebetulan sama, ya bisa jadi beda. Di sini 5 dibagi berapa, Du? Berarti hasilnya 5.
Jadi kalau begitu median dari data itu adalah 5 ya. Paham ya? Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kalau dilanjut dengan kuartil ya. Kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian yang sama ya. Jadi kalau kita gambarkan begini misalnya, di sini ada X1, lalu di sini ada XN, berarti X1 itu adalah data terendah, XN itu data tertinggi. Ini sudah diurut datanya misal. Terus di sini di tengah-tengah itu yang disebut Q2. Q2 itu berarti median ya. Median. Lalu di sini dibagi lagi, ini antara ini dan ini dibagi lagi menjadi 2. Ini dengan ini sama, maka ini disebut Q1 ya. Lalu di sini ini dengan ini sama, ini disebut Q3. Berarti ini kuartil bawah, ini kuartil tengah. Kuartil tengah itu sering disebut median ya. Dan ini kuartil atas. Masing-masing sama. Nah, sekarang yang akan kita cari adalah yang D kuartil bawah ya. Kuartil bawah. Atau apa? Q1. Untuk menentukan Q1 seperti median, kita harus tahu apa letaknya ya. Letak Q1 itu ada 2 rumus ya, sama dengan 1/4 N plus 1. Ini jika N sama dengan bilangan ganjil ya. Ya. Terus sama dengan 1/4 kali N ditambah 2. Ini jika apa? N-nya genap. Ya, jika N-nya genap. Maka karena N-nya di sini 18 berarti genap, maka pakai rumus yang kedua ini. Berarti sama dengan berapa nanti? 1/4 18 ditambah 2, ini 20 ya. Dibagi 4 adalah 5. Berarti apa artinya apa? Q1 sama dengan data nomor 5 gitu dok. Data nomor 5. Data nomor 5 bagaimana? Ini data nomor 5, 1 sampai 5 ya. Berarti data nomor 5 adalah 3. Jadi sama dengan 3. Itu Q1. Kemudian kita bahas Q3, kuartil atas. Oke, kita lanjut pembahasan kita dari soal ini, yaitu kalau ditanya apa? Kuartil atas ya, kuartil atas. Kuartil atas biasa diberi notasi Q3 ya. Kuartil atas diberi notasi Q3. Kalau kuartil bawah Q1, kalau median itu sama dengan kuartil tengah, sama dengan Q2 ya. Oke, seperti Q1 tadi, kita untuk Q3 juga butuh letak ya. Ada rumus, letaknya Q3 adalah 1/4 3N tambah 3 kalau N-nya adalah bilangan ganjil ya. Dan rumusnya 1/4 kali 3N plus 2 jika N-nya bilangan genap. Karena N-nya 18 berarti ini bilangan genap, maka letaknya itu sama dengan berapa? 1/4 kali 3 kali 18 ditambah 2. Berarti 3 kali 18 itu 54, tambah 2 56. 56 kalau dibagi 4 berapa? 1/4, yaitu 14 ya. 14. Berarti ini data nomor 14. Data, jadi kita tulis di sini Q3 sama dengan data nomor 14. 14 dari sini. Tinggal melihat di sini. Nomor 14 berarti ini data nomor lanjutannya 13 adalah 14 sampai dengan 15. Berarti data nomor 14 adalah 7 ya. Ini data nomor 14 adalah 7. Paham ya? Ini mudah ya, cuman hafalan aja, hafalan gini-gini. Nanti yang keluar di tes masuk perguruan tinggi negeri itu biasanya agak susah ya, memakai logika ya. Nanti di kesempatan yang akan datang kita bahas soal-soal khusus yang keluar di
tes masuk perguruan tinggi negeri. Kita bahas waktu nanti yang akan datang. Makanya ikuti terus ya. Nah sekarang kalau sudah tahu Q3, yang ditanya yang F ya, yang F misalnya ditanya simpangan kuartil ya. Simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu diberi notasi QD ya. Maka QD itu adalah setengah kali Q3 dikurangi 1. Nah ini juga hafalan rumus saja ya. Berarti sama dengan apa? Setengah Q3-nya 7 ya, ini 7. Dan Q1-nya tadi kita sudah dapat adalah 3 ya. 3 dari pembahasan yang D ya, yang D. 7 kurang 3 itu 4, bagi 2, 2. Jadi simpangan kuartilnya adalah 2. Paham ya? Oke. Yang G, lanjut aja. Misalnya ditanya ring ya, range gitu ya. Range itu sering disebut hamparan gitu ya. Atau sering disebut simpangan gitu aja ya, simpangan. Kita beri aja notasi H misalnya ya, hamparan H, berarti H itu sama dengan XN dikurangi X1. XN itu apa? Data terbesar. Perhatikan data ini, yang terbesar berarti 8, ini berarti ini XN-nya. Yang terkecil 3 berarti X1-nya 3. Jadi tinggal masukkan ke sini. Berarti sama dengan 8 kurangi 3. Berarti sama dengan 5. Itu tentang hamparan. Habis ini kita akan membahas tentang simpangan rata-rata, lalu simpangan baku, lalu tentang varians. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita dari data ini yang diketahui ini. Sekarang kalau ditanya simpangan rata-rata ya. Simpangan rata-rata juga sering disebut mean deviasi. Rumusnya simpangan rata-rata itu adalah seperti ini. Simpangan rata-rata saya singkat gitu ya, simpangan rata-rata SR sigma FI mutlak, ini nilai mutlak ini ya, XI dikurangi X rata-rata dibagi sigma FI. Maka kita butuh data ini ya, tabel itu kita lengkapi dengan data ini ya. Coba kita lengkapi. Tadi dari pembahasan A kita sudah dapat bahwa ini rata-ratanya 5. Ini dipakai untuk di sini, untuk ngisi ini loh. Nah, berarti di sini yang pertama ini di sini ini 5 dikurangi itu. Oh, sorry, bukan 5 ini. 3 dikurangi 5. 3 dari mana? Dari sini lah. 3 dari situ. Kalau ini kan F ya. XI ya. 3 dikurangi 5. 5 dari mana? Dari sini ya. Sama dengan berapa? Min 2 bukan ya. 2 ya. Kenapa? Memang aslinya 3 kurang 5 itu min 2. Tapi ini ada tanda mutlak. Nilai mutlak itu nilainya selalu positif. Sehingga kalau ini dapat min 2 hasilnya 2 gitu. Paham ya? Pernah tahu ya di kelas 10? Oke. Setelah itu di sini berarti 4 kurangi 5. 4 dari mana ini? 4 ya. 5-nya ini ya. Berarti di sini sama dengan 1. 4 kurangi 5 min 1 diberi nilai mutlak 1 ya. Di sini berarti 5 kurangi 5. Dari mana 5 ini? 5 saat 5 satunya yang ini ya. Berarti di sini 0. Kalau di sini berarti 7 kurangi 5. Ini 7-nya dari sini, itu 5-nya dari sini, itu ya. 7 kurangi 5 2 ya. Terus di sini 8 dikurangi 5. 8 dari sini, 5 dari sini ya. Berarti sama dengan 3. Karena di sini ada sigma F kali ini, berarti kita butuh data ini FI kali mutlak XI min X ya. Berarti ini berapa ini? 5 kali 2. 2 dari sini ya. 5 kali 2 10 ya. Paham ya? Paham ya? Oke. Di sini 1 FI-nya berapa? 3 kali 1. 1 dari situ ya. 3 dari sini, 3 dari sini ya. Nah, gitu. Berarti sama dengan 3.
Di sini 5 kali 0, 0. Nanti kalau kamu ngerjakan sendiri, nggak usah ditulis kayak gini, langsung aja. 5 kali 0, 0, 2 kali 2, 4 itu ya. Jadi dibuat cepat. Kalau ini kan saya nerangkan sehingga harus dibuat jelas ya. Kalau di sini berarti 2 dari mana? Dari situ. Terus ini 2 ke sini, berarti hasilnya 4. Di sini berarti 3 kali 3 hasilnya 9. Sekarang ini dijumlah ya. 10 tambah 3 13 ditambah 4 17 tambah 9 berapa? 26 ya. 26 ini adalah apa? Sigma Fi ya, sigma Fi kali mutlak Xi min X ya, min X sama dengan 26. Sehingga di sini tinggal masukkan SR simpangan rata-rata adalah 26 ya. Dibagi dengan 18. Paham ya? Nah, 26 dari sini, 18 dari situ ya. Ini bisa dikecilkan enggak? Bisa. Jadi berapa? 26 per 18 loh, ya toh. Kan dikecilkan ya. Kalau dikecilkan jadi ini. Ya. Kalau 13 per 9 ini bukan dikecilkan, tapi disederhanakan. Paham bahasa Indonesia yang baik ya? Belajar ya. Ini disederhanakan. Kalau ini apa tadi? Dikecilkan. Kalau ini dibesarkan, ya dah. Itu. Oke. Berarti ini selesai sudah. Simpangan rata-rata adalah 13 per 9. Masih ada 2 pertanyaan lagi dari apa? Dari soal ini, yaitu yang H, yang I dan J, yaitu simpangan baku dan varians. Nah, coba bayangkan kalau soal ini dijadikan soal ulangan di sekolah, ya kan? Terus ditanya kayak gini kan ya cukup lama ya kan? Walaupun tidak sulit. Oke, kita lanjut dengan pembahasan berikutnya. Oke, kita lanjut pembahasan soal kita pagi ini. Dari soal ini, pertanyaan berikutnya adalah tentukan simpangan baku ya. Simpangan baku itu sering disebut deviasi standar ya. Rumusnya seperti ini, simpangan baku sama dengan akar sigma Fi Xi min X rata-rata kuadrat dibagi sigma Fi. Berarti kita tinggal mencari ini, data ini, membuat data ini di tabel sana ya. Di tabel itu kita buat data ini. Caranya bagaimana? Ya langsung aja. Xi ini berarti 3, ini dari sinilah 3 ya. Rata-ratanya tetap ini tadi dari jawaban A ya. Ini 5 ya. Kuadrat, ini kuadrat ya. 3 kurangi 5 itu min 2. Min 2 dikuadratkan 4 ya. Berarti di sini 4 dikurangi 5 kuadrat. Mana 4? Dari sini 4. 5 dari sini ya. Berarti di sini 1. Min 4 min 5 min 1 dikuadratkan 1. Bisa ya? Oke. Yang di sini berarti 5 min 5 kuadrat 0. 5 kurangi 5 0 dikuadratkan 0. Ngerti ya? Terus berikutnya di sini 7 min 5 kuadrat sama dengan 4. Yang terakhir 8 min 5 kuadrat sama dengan 9. Maka di sini Fi kali Xi min X rata-rata, yang ini 4 ke sana 4 ya. 4. Yang ini Fi berarti itu 5 ya. 5. 5 kali 4 20. Paham ya? Oke. Di sini berarti 3 kali 1 sama dengan 3 ya. Ini 3 kali 1. Di sini langsung aja sekarang 0 dari mana? 5 kali 0 ya. Di sini langsung 2 kali 4 8. Paham ya? Terus di sini 3 kali 9 27.
3 tambah 27 itu 30. 30 tambah 20, 50. Tambah 8, 58. Ini sama dengan 58. Ini adalah apa? Sigma XI min X rata-rata kuadrat. Ya. Atau di sini kurang FI-nya ya. Sigma FI ya. Berarti ini di sini langsung masukkan aja SB simpangan baku ya. Agar ini adalah itu ya, berapa? 58 min ini 18 ya. Disederhanakan kayak tadi 58 dibagi 2 itu 29 ya. 18 itu 9. Berarti akarnya 9 berapa? 3. Maka bisa tulis gini, sepertiga akar 29. Itu simpangan baku. Sedangkan yang J itu kamu ditanya varians ya. Varians itu rumusnya adalah simpangan baku dikuadratkan. Ya sudah, berarti ini dikuadratkan. Langsung aja sama dengan apa? Akar 29 per 9 kuadrat. Berarti sama dengan 29 per 2. Per berapa tadi? Per 18. 29 per 9 ya. Berarti 29 per 9. Paham ya? Dikecilkan bisa enggak? Loh, kenapa kok enggak bisa? Bisa ya, ini dikecilkan ya. Gitu. Kecilkan selalu bisa, yang enggak bisa disederhanakan ya. Gitu. Biarkan aja seperti ini, jawabannya begini ya. Paham ini ya? Oke, saya kira kalau ini sudah dipahami, kita tinggal ngerubah ini aja soalnya ini ya. Ngerubahnya bagaimana? Ini nanti akan ada soal yang data kelompok, misalnya apa? Di sini 11 sampai 10, 21 sampai 20 yang seperti itu. Pertanyaannya sama gitu ya. Pertanyaannya sama. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akhiri sampai sekian. Sebelum itu saya ingatkan di belakang ada soal tantangan. Kamu coba ya. Ingat, lebih baik nyoba dan salah daripada tidak nyoba karena takut salah ya. Jadi coba. Nanti lama-lama akan betul ya, lama-lama akan betul dan kamu akan menjadi pintar matematik. Oke, saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.